Ada sebuah aturan yang tidak tertulis di Indonesia. Lebih baik rugi harta daripada rugi muka. Kita hidup di tengah masyarakat kolektif yang sangat hangat. Namun di balik kehangatan itu, ada tuntutan sosial yang mencekik leher. Di negeri ini, keberhasilan seseorang tidak diukur dari angka di buku tabungan yang hanya diketahui oleh bank, tapi dari apa yang bisa dilihat oleh tetangga, keluarga besar, dan teman sekolah. Kita terobsesi pada label, dan dalam perjuangan mempertahankan label itu, banyak dari kita yang secara sadar memilih jalan untuk menuju kebangkrutan. Selamat datang di Relung Realita. Hari ini kita akan melihat sisi lain dari gengsi, bukan soal pamer tas mewah di media sosial, tapi soal bagaimana adat dan kebiasaan kita telah menjadi beban ekonomi yang tak sanggup lagi kita pikul. Mari kita bicara jujur, berapa banyak pasangan muda yang memulai hidup baru dengan saldo nol atau bahkan negatif hanya karena pesta satu hari. Data menunjukkan bahwa biaya pernikahan di Indonesia rata-rata mencapai 5 hingga 10 kali lipat dari penghasilan tahunan calon mempelai. Mengapa kita melakukannya? Karena takut dipandang rendah oleh kerabat, karena ada standar berapa jumlah undangan dan seberapa mewah cateringnya. Ini bukan lagi soal ibadah atau sakralnya janji, tapi soal unjuk kekuatan finansial yang sebenarnya tidak ada. Kita menghabiskan tabungan masa depan untuk memberi makan orang-orang yang bahkan akan lupa menu makanan kita di minggu depan. Gengsi kita juga merambah ke dunia pendidikan. Banyak orang tua di Indonesia yang memaksakan anak mereka kuliah di jurusan atau kampus tertentu, bukan karena minat sang anak, tapi agar bisa dibanggakan saat arisan. Kita melihat ledakan universitas swasta dengan biaya selangit yang menjual gengsi kampusnya, bukan kualitas ilmunya. Akibatnya, banyak keluarga menjual tanah atau aset produktif lainnya demi gelar di depan nama. Padahal tanpa keahlian yang relevan dengan pasar kerja, gelar itu hanyalah tulisan singkat yang dibeli mahal untuk digantung di dinding ruang tamu. Jika dipikir dengan logika, kita hanya menukar aset produktif jangka panjang dengan status intelektual semu. Di Indonesia, ada ketakutan kolektif yang disebut fear of looking poor atau takut terlihat miskin. Hal ini menciptakan fenomena di mana orang-orang dengan pendapatan pas-pasan memiliki gaya konsumsi yang sama dengan kelas atas. Jika tetangga beli motor baru, kita merasa harus beli yang lebih baru. Jika teman kantor liburan ke luar negeri, kita merasa gagal jika hanya di rumah. Gengsi di sini bekerja sebagai penghambat bagi mobilitas sosial. Uang yang seharusnya bisa menjadi modal usaha atau investasi habis terbakar, hanya demi menjaga agar kita tetap terlihat setara dengan lingkungan sekitar. Padahal itu hanya jebakan di dalam kompetisi yang tidak ada garis finishnya. Memutus rantai ini butuh keberanian untuk menjadi berbeda. Berani untuk tidak menggelar pesta mewah, berani untuk tidak gonta-ganti kendaraan, dan berani untuk jujur pada kondisi keuangan sendiri. Kemajuan ekonomi pribadi dimulai saat kita berhenti mempedulikan opini orang lain, dan saat kita mulai mengalihkan anggaran jaga image menjadi anggaran jaga aset. Di tahun ini, kekayaan yang paling mewah adalah ketenangan pikiran karena kita tidak punya hutang, bukan karena decak kagum terhadap orang lain yang bersifat sementara. Dunia tidak akan kiamat hanya karena Anda tidak pamer,
Justru dunia Anda baru akan dimulai saat Anda merdeka dari dikte orang lain. Gengsi adalah cara tercepat menjadi miskin, tapi kejujuran finansial adalah langkah awal untuk benar-benar kaya. Pilihan ada di tangan Anda, ingin terlihat kaya di mata orang atau benar-benar merdeka di hari tua. Saya, Relung Realita, memberi pesan, silahkan hambur-hamburkan uang Anda demi gengsi, agar Anda tetap miskin selamanya. Sampai jumpa di video berikutnya.